Assalamualaikum buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Sharing lagi kegiatan aku hari ini. Ini aku biasa ya pagi-pagi, aku cuman udah motong-motongin jamur aja ya ini. Sebenarnya aku tuh udah ngeracikin bahan masakan yang aku mau masak pagi ini tuh udah semalam. Biasa kalau misalkan anak aku tidur malam ya waktunya aku untuk ngeracik-racikin. Nah, tapi untuk jamurnya aku pilih diracikinnya itu pagi biar nanti langsung sekalian masak. Soalnya kalau jamur udah dicuci dan masuk kulkas itu kan baunya kurang enak ya teman-teman. Jadi ini kayak perbumbuannya ini aku udah nyiapin dari malam. Ini ada bawang baput, cabai merah keriting, sama cabai rawit, sama cabai hijau. Terus aku juga tambah daun bawang ya. Nah ini tuh aku rencananya mau bikin ca jamur, request dari suami aku. Aku tuh nggak tahu ya kalau jamur tuh mau dibikin apa lagi selain jamur crispy sama ca jamur. Aku tuh belum ahli banget untuk ngolah-ngolah makanan yang aneh-aneh gitu. Ya nggak aneh juga sih, tapi menurut aku kan karena asing dan belum pernah, jadi menurut aku aneh-aneh ya, karena kan belum tahu juga rasanya itu kayak apa. Jadi aku pilih yang di zona nyaman aku aja lah, di ca jamur atau di jamur crispy. Nah kebetulan anak aku tuh suka banget jamur crispy, tapi hari ini tuh aku udah masakin anak aku menu lain, jadi untuk jamur crispy-nya next aja ya. Ini aku sementara goreng tempenya dulu biar nanti wajannya tuh nggak pedes ya. Jadi aku nyiapin yang nggak pedes dulu biar nanti aku masak ca jamurnya itu terakhiran. Soalnya aku tuh ada 2 wajan, tapi satu wajannya tuh aku biasa untuk bikin sambal atau bikin yang lainnya ya. Nah kalau ini kan walaupun aku ca jamurnya pakai cabe, tapi kan nggak begitu yang cabenya nempel ya, jadi nanti aku pakai wajannya gantian aja. Nah udah selesai tadi tempe gorengnya. Biasa ya tempe goreng tuh kayaknya sering banget aku bikin karena tuh emang suami aku tuh sesuka itu, dan aku tuh juga ikut-ikutan ya, karena kan tempenya tuh bisa aku gadohin. Aku malah seringnya tuh gadohin tempenya dibandingkan tempenya tuh dimakan pakai nasi. Oke, dilanjut dulu. Ini aku mau bikin sayur satset campur-campur gitu ya, sayur untuk anak aku. Nah isinya cuman wortel, labu siam, sama daun bawang. Anak aku itu kalau untuk sayur-sayuran belum semuanya suka ya, belum gitu, bukannya nggak suka tapi belum. Jadi aku masih selalu belajarin aja. Kalau emang yang belum dia approve ya tetap aja dicoba. Tapi kalau untuk kali ini kayak labu siam, wortel itu tuh kesukaan dia banget. Pokoknya sekarang tuh dia lagi suka beberapa sayur ya, kayak wortel, labu siam, terus bayam. Apalagi kalau bayam tuh dia tuh selalu minta nambah terus. Ya sop-sopan gitu aja ya. Kalau kangkung mah belum, mungkin kayak teksturnya agak keras juga ya. Terus tadi malam juga tuh anak aku lagi request, katanya Mi aku mau makan brokoli, entah dari mana gitu ya. Sebenarnya dulu tuh udah aku cobain brokoli tapi dia tuh kurang approve. Padahal pas MPASI itu selalu aku masak-masakin dia tuh, selalu aku pakai sayur walaupun sedikit, dan sayurnya itu selalu gonta-ganti ya, dan dia tuh selalu terima gitu. Tapi tambah gede kan dia udah ngerasain mana yang di lidah dia banget, mana yang belum. Jadi untuk brokoli next aku mau masakin dia brokoli lagi dan semoga dia approve. Nah sayur untuk anak aku juga udah selesai, cuma simpel banget kan. Dan untuk proteinnya jangan lupa, jadi aku tadi masukin telur rebus sama telur puyuh. Untuk telurnya itu gampang ya, jadi aku tuh rebus dulu beberapa, biasanya untuk sarapan sama makan siang. Nanti kalau makan sore dia masih mau sama sayur itu lagi, nanti tinggal aku rebus lagi gitu, biar biar nggak kebuang gitu telurnya. Jadi sesuai dia kepinginannya apa. Dan ini aku lanjut, udah karena yang masak-masakan yang nggak pedes-pedesnya itu udah selesai. Nah sekarang aku mau masak ca jamurnya. Jangan lupa ya, ini biar ditumis dulu sampai wangi. Dan aku tuh pilih daun bawangnya aku tumis, nggak aku masukin belakangan ya, karena aku tuh kurang terima lidahnya kalau misalkan daun bawang dimasukin paling akhir. Karena jujur ya, aku tuh kalau misalkan daun bawang tuh kayak rasanya tuh ngeganggu masakan. Nah tapi kalau ditumis di awal itu malah bikin harum dan gak ngeganggu, gak ngerubah rasa masakan gitu, gak ngerubah rasa makanan.
Untuk tumis-tumis bumbunya itu pokoknya sampai semuanya matang. Terus kita jangan masukin air dulu ya. Kita masukin jamurnya dulu. Tadi kan kalau jamurnya habis dipotong-potong, terus kita cuci, habis itu jamurnya tuh diperes. Soalnya kalau jamur itu kan ngeresep banyak air. Nah, kita peres dulu, diusahakan sampai airnya tuh udah habis gitu. Soalnya kalau kita tumis lagi ini jamurnya itu masih ngeluarin air. Jadi kita nggak usah tambahin air dulu. Pokoknya kita tumis-tumis dulu, campur-campurin semuanya, baru kita masukin airnya di akhir. Nah, untuk cah jamur itu kan airnya nggak usah terlalu banyak ya, tapi kalau suami aku tuh suka sama kuahnya, jadi aku masukin airnya itu lebih banyak sedikit dibandingkan cah jamur biasanya, karena kan enak ya, untuk kuahnya itu gurih dan pedes-pedes gitu. Jadi kalau misalkan dicampurin sama nasi anget itu mantap. Soalnya ini aku tuh sambil voice over, sambil liatin makanannya lagi tuh malah jadi kepingin lagi gitu. Padahal mah kalau misalkan aku habis masak, udah selesai masak, itu malah mager untuk makan masakan sendiri. Nggak tahu kenapa ya, kayak misteri dari mana gitu. Pokoknya rata-rata kayaknya kalau misalkan ibu rumah tangga kalau habis masak masakan itu malah mager ya untuk nyobainnya gitu, malah milih menu yang lain yang simple-simple, kayak bikin telur atau enggak bikin mie atau enggak pokoknya cari lauk lain lah gitu. Apa udah kenyang dulu ya, atau udah puas dulu gitu ya sama rasa masakannya. Nah, untuk step terakhir bisa kita seasoning ya, mau tambahin becin, garam, kaldu jamur, atau misalkan yang kalian lidahnya suka lebih manis itu bisa ditambahin gula pasir sedikit aja. Tapi kalau aku nggak terlalu suka ya kalau masak pakai gula pasir itu, jadi aku skip gula pasirnya. Nah, ini udah selesai untuk cah jamurnya, dan aku pindahin dulu ke mangkok ya. Tada, lumayan enak ya kalau dari gambar. Lanjut, ini kegiatan aku siang-siangnya ya. Ini tuh sekitar jam 10 lebih aku nyampe tempat kolam renang ini, karena anak aku tuh dari kemarin bener-bener beberapa hari tuh setiap bangun tidur dia pasti bilang, "Ami Api, Dede mau renang," gitu dia bilangnya. Dan itu tuh bener-bener literally setiap hari dia ngomongnya. Jadi nggak tahu tuh, pokoknya bapaknya kan udah selesai kerjaannya dan siang-siang tuh lagi nggak ada editan gitu. Jadi bapaknya bilang mau renang sekarang aja apa ya. Tapi ya Allah, Masya Allah, ini tuh panasnya lagi tolop-tolop banget, dan bisa dibuktiin ya ini tuh nggak ada pengunjung lain selain kita, karena mungkin emang panas ya, ngapain kan panas-panas renang gitu. Sebenarnya tadi sebelum kita ini ada anak kecil lagi gitu, cewek habis renang, tapi pas kita datang itu dia udah selesai. Kemungkinan kan dia tuh datangnya pagi ya, dan itu tuh bener gitu ya, nggak salah waktu. Cuman kitanya aja sih sambil nunggu jam bobo anak ya. Kan jam tidur anak aku itu kalau bobo siang tuh jam setengah 12 sampai setengah 1 gitu ya, maksudnya antara setengah 12 atau setengah 1 gitu dia tidur siang. Nah, nanti bisa bangunnya jam 2 atau jam 3 sore. Tapi aku sih nggak ikut turun ya, nggak ikut cebur, soalnya tuh bener-bener panas banget. Dan biar aku nungguin aja, nungguin barang-barang kita, terus kan nanti aku bisa ambilin minumnya atau snacknya gitu. Kalau di luar rumah ya serahin aja ya anak tuh sama bapaknya, kan kita kan di rumah tuh udah full gitu ya jagain anak. Apalagi kan bapaknya tuh seneng banget kan kalau misalkan bisa main sama anak. Jadi ya udah kita serahin aja sama pawangnya. Lanjut lagi nih kegiatan aku. Jadi pas tadi pulang renang itu sekitar jam 12-an kan, terus aku makan siang di luar juga. Terus nyampe tuh aku istirahat ya bareng suami sama anak. Terus lanjut ini sore harinya. Nah, anak aku itu nggak tidurnya tuh cuma sebentar banget, kasihan ya. Nggak tahu kenapa, mungkin kecapean kali kakinya, tapi dia nggak bisa tidur. Ya paling tidurnya cuma 15-20 menitan aja, jadi nggak apa-apa, nanti tidur malamnya lebih cepet banget gitu. Nah, ini aku udah di pasar aja. Ini tuh aku ingat kalau misalkan nggak punya stok apa-apa di dalam kulkas untuk masak besoknya. Jadi suami aku ngajakin kita ke pasar, dan biasa ya ini aku belanjanya di ibu-ibu langganan aku.
Aku tuh belinya cuma sedikit gitu, sop-sopan, wortel, terus aku juga beli ini bayam di seberangnya gitu, karena di ibu-ibunya tadi tuh nggak ada bayam. Terus di sebelahnya tukang bayam ada yang jual ikan, dan aku beli itu 2 keranjang, nggak tahu ya itu namanya ikan apa, ikan tongkol bukan, ikan pindang bukan, dan itu tuh aku masak untuk di balado, dan itu tuh enak banget. Nah ini tuh pas perjalanan pulang kita tuh lewat ayam-ayam gitu, dan aku kan ingat kalau mau bikin sop, jadi kita beli cekernya dulu, dan ternyata aku tuh beli cekernya kebanyakan, jadi aku tuh bagi 2, setengah untuk sop-sopan, terus setengahnya lagi aku untuk masak ceker mercon. Dan di seberangnya itu biasa ya, mata ibu-ibu nggak bisa diem, jadi lihat gorengan kayak gini tuh kayak nikmat banget. Dan itu tuh gorengannya tuh kayak lagi ada di Cirebon sebenarnya, soalnya kalau di Cirebon itu rata-rata tukang gorengannya tuh jualannya pakai kipas angin kebalik gitu loh. Nah itu tuh mirip banget sama yang biasanya aku beli kalau di Cirebon. Ya udah, jadi tadi aku tuh beli dulu beberapa biji gitu untuk mengobati aku sama kampung halaman. Lanjut ya, ini aku udah nyampe rumah seperti biasa. Ini tuh biasa ya kalau misalkan anak aku lagi dimandiin sama bapaknya, waktunya aku untuk ngerjain yang lain. Padahal kita tuh siang nggak makan di rumah ya, kita kan tadi pas pulang renang itu udah makan siang di luar, tapi ternyata cucian piring itu tetap aja ya ada lagi. Dan entah dari mana ya itu, kalau misalkan baru nih selesai piring dicuciin semua, tapi tiba-tiba ada aja satu yang nongol, ada lagi satu yang nongol, dan itu tuh nggak tahu. Padahal tuh aku yakin kayaknya udah bersih semua nih, udah aku cek-cekin di dalam kulkas, di atas kulkas, di atas meja, tapi tetap aja tuh muncul, entah itu suami aku habis nyemil lah, atau enggak anak aku habis makan sesuatu gitu. Kalau cucian piring kotor ini selalu beranak, sama aja kayak cucian baju kotor atau setrikaan. Kenapa gitu ya, nggak uang aja yang beranak? Ya semoga aja kita selalu dilancarin rezekinya, uang simpenan atau tabungan kita tuh selalu bertambah gitu ya. Dan yang pasti rezeki yang kita dapat itu berkah dan selalu dapat ridha Allah, amin. Nah, seperti biasa kayaknya sering banget ya kalau aku cuci piring itu menjadi akhir video dari vlog aku ini. Karena ya emang gitu teman-teman, aku tuh kalau misalkan cuci piring pokoknya ngerjain semua kerjaan rumah itu sebelum anak aku tidur malam. Nah kalau misalkan anak aku udah tidur malam, nah itu waktunya aku untuk ngeracik-racikin bahan masakan. Ya pasti tetap cuci piring lagi ya, bisa selesai itunya, tapi yang penting itu nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu numpuk pekerjaannya. Oh ya, ini tuh ternyata aku tuh mau bersihin ceker dulu yang tadi aku beli. Ini tuh biar bisa aku masukin ke kulkas sebagian, dan sebagiannya itu aku rebus, biar itu air bekas rebusan cekernya itu aku buang terus aku ganti. Jadi aku biasanya rebus dulu cekernya sebentar 1 kali, abis itu baru deh dimasak. Nggak tahu ya cara aku masak ceker itu salah atau enggak, tapi kebiasaan aku ya emang kayak gitu. Jadi pas udah direbus 1 kali itu baru aku angkat, nah baru nanti bisa aku masak sop atau apa gitu. Biar ya menurut aku itu misalkan kita ngerebus pertama kalinya itu, nah airnya itu kan banyak kotorannya, nah itu tuh bisa ngurangin kotoran yang nempel ada di cekernya. Tapi ya maaf ya kalau misalkan cara aku salah. Kalau misalkan teman-teman di rumah nih masak ceker itu mau direbus dulu atau emang nanti sekalian untuk dimasaknya gitu ya, boleh komen di bawah ya. Segitu dulu ya video kegiatan aku hari ini. Makasih kalian yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.